Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan Islami. Dari pengertian dulu. Pengertian pembiayaan. Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah untuk proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengelolaan barang produksi. Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kemudian yang kedua adalah filsafat pembiayaan. Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting. Namun, dalam pelaksanaannya harus 6 al-qard adalah suatu akad pinjaman penyaluran dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah. Berikut filsafat yang harus diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Yang pertama, menjauhkan diri dari unsur riba dengan cara menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Luqman ayat 31-34. Sesungguhnya Allah hanya pada segala pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kemudian yang kedua, menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut hanya karena berjalan waktu. Yang ketiga, menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kualitas maupun kuantitas. Yang keempat, menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas praksara yang mempunyai utang sukarelawan. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip pembiayaan. Yang pertama, prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk. Yang pertama, mudaharabah, yaitu akad kerja sama usaha antar dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudaharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Yang kedua adalah musyarakah, yaitu akad kerja sama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kemudian prinsip jual beli. Yang pertama, bai al-murabah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Yang kedua, bai al-muqayyadah, yaitu
jual beli di mana pertukaran terjadi antar barang dengan barang atau barter. Aplikasi jual beli ini semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing. Kemudian prinsip sewa menyewa. Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. Prinsip ini terdiri atas dua akad, yaitu akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikannya. Yang kedua, akad ijarah muntabi'ah tamilk, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan ijarah biasa. Yang keempat adalah jenis-jenis pembiayaan. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan mudaharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal, atau biasa disebut sahib al-mal, menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola untuk biasa disebut mudarib untuk melakukan aktivitas produktif, dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelum akad. Kemudian yang kedua, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual. Yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi ijarah sewa adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya ijarah sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Kemudian yang kelima, analisis kelayakan pembiayaan. Dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan Islam adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau syirkah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyaluran dana. Bank syariah perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan. Secara umum, analisis kelayakan pembiayaan tersebut terdiri atas: pertama, pendekatan analisis pembiayaan. Yang kedua, penerapan prinsip analisis pembiayaan. Dan yang ketiga, penerapan prosedur analisis pembiayaan. Kemudian yang keenam, pengawasan dan penegasan. Pembiayaan bermasalah. Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah kantor. Adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan dalam pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas kewirausahaan Islami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.